Ternyata aku mikirnya kayak bantu orang tidak harus dengan uang, tenaga, waktu, jasa, itu juga membantu orang. Dan itu juga membuat beta sendiri sampai sekarang masih berpikir bahwa kayaknya membantu orang itu bukan sesuatu hal yang buruk sih Kak. Itu malahan kayak tadi Kak aku bilang, kepuasan tersendiri aja Kak, sekarang. Saya pribadi ya Kak, itu kayak kepuasan sendiri. Akhirnya saya bantu orang lagi. Rasa lelah, capek kita terbayar ketika kita nobar dan melihat masyarakat korban gempa di situ tertawa. Kak, jujur aku notice teman-teman yang lain nangis. Hai kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker barengan aku Tio. Dan seperti biasa ya kawan Kekers, Siniar Keker selalu menghadirkan konten yang edukatif dan juga kreatif, sekaligus juga inspiratif ya buat kawan Kekers dimanapun kalian berada. Dan spesial banget hari ini kita akan membawakan sebuah topik gitu ya yang sangat emosional gitu menurut aku ya, karena topik kita kali ini itu adalah menumbuhkan peduli, menyirami harapan. Bersama ada dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di sini, yaitu ada Kakak Azizah dan juga Kakak Naju dari Maluku Peduli. Halo Kakak, selamat datang. Halo Kak Tio. Apa kabar? Baik Kak. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya. Ya. Kakak berdua ini dari Ambon? Asal aslinya atau? Asal asli. Bebas. Oh, kalau beta sendiri asalnya dari Pulau Haruku. Pulau Haruku. Ya, Oke. tepatnya di Ori. Oke. Kalau beta dari Maluku Tenggara, Maluku Tenggara. Kepulauan K. Oke. Jadi emang anak-anak dari Maluku gitu Iya, ya Kak ya? dari Maluku. Oke, luar biasa sekali. Mungkin boleh Kak diceritain dulu Kakak ini backgroundnya seperti apa gitu. Kenapa kok pada akhirnya bisa bergabung nih di Maluku Peduli ini? Mulai dari Kak Aziza dulu mungkin. Kalau aku ya untuk sekarang ya, backgroundnya ibu rumah tangga sih sebenarnya Kak. Ibu rumah tangga. Iya, untuk sekarang. Tapi kan Maluku Peduli udah lama sih, dari masih belum menikah juga sudah bergabung. Kalau aku sekarang ibu rumah tangga sih. Oke. Kalau Kak Naju sendiri? Kalau beta sendiri mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Masih berkuliah sekarang? Masih Oke. aktif. Awal mula bergabung itu ketika ada saudara yang sakit. Heeh. Ya kekurangan uang lah untuk pengobatannya. Terus bingung mau cari kemana. Dari situ ada yang suruh untuk kontak ke Maluku Peduli. Dari situ beta baru tahu kan ada anak-anak muda Ambon yang masih bersimpati, banyak yang membantu. Dari situ beta mulai gabung, mulai ikut-ikut sampai sekarang. Oke, jadi emang dari awalnya itu karena butuh bantuan Ya. gitu ya. Terus kebetulan ada Maluku Peduli, terus akhirnya malah ikut gitu. Tapi Kak Najut sendiri sekarang di Maluku Peduli sebagai apa? Beta masih volunteer sih. Oh, volunteer. Biasa. Oke, dan Kak Aziza? Kalau beta sekarang di Maluku Peduli itu posisinya koordinator lapangan. Oke. Jadi pasti yang terjun-terjun ke lapangan gitu-gitu terjun ya. ke lapangan tentunya. Oke. Tapi kalau misalkan ini Kak, kita ke backstory ya Kak ya. Kenapa bisa ada Maluku Peduli ini tuh gimana ceritanya dulu Kak? Awal mulanya itu dari bencana di negeri Kaitetu waktu itu 2018. Oke. Banjir itu, ada banjir di situlah. Nah itu sebenarnya nih awal itu belum namanya Maluku Peduli, masih Peduli Kaitetu, karena kami bersama beberapa komunitas, salah satunya komunitas pecinta alam Maluku, lalu ada dari teman-teman dari Papua waktu itu, pokoknya anak muda yang memiliki kepedulian. Kami kumpul lalu membahas agar membantu korban bencana di Kaitetu. Berlangsung tuh Kak, dari Kaitetu masih pakai Peduli Kaitetu, lalu ke Palu, Lombok juga masih pakai Peduli Lombok. Ada beberapa kegiatan yang memang bencana itu memang masih pakai Peduli, belum dipatenkan namanya Maluku
Maluku Peduli. Tapi tiba-tiba teman-teman merasa bahwa kayaknya harus ada nama gitu, biar kita buat wadah gitu, biar bergabung semua gitu kan. Diputuskanlah namanya Maluku Peduli. Itu putusan bersama. Dari situ mulai berlanjut kegiatan kita seterusnya tuh dipakai nama Maluku Peduli. Maluku Peduli. Kayak misalnya kemarin waktu gempa, Maluku Peduli gempa Ambon gitu-gitulah, berlangsung sampai sekarang 2025. Oke. Itu berarti awal mula dicetuskannya Maluku Peduli itu saat gempa Kaitetu. Iya. Oke. Bukan gempa, banjir. Banjir Kaitetu. Banjir Kaitetu. Tahun 2018 ya, Kak? 2018. Oke. Dulu untuk inisiatornya gitu, Kak. Mungkin ada siapa-siapa aja atau mungkin ada berapa orang gitu yang menginisiasi, kayaknya kita harus membentuk ini jadi kayak mungkin ada namanya gitu supaya lebih mungkin diingat atau bagaimana? Banyak, Kak. Relawan Maluku Peduli waktu itu banyak sekali. 30 lebihan mungkin. Kayaknya lebih lagi kayaknya. Jadi memang kalau mau dibilang memang sudah agak lama juga sih. Kita duduk dan sama-sama ngobrol ya, memang harus diberi nama Maluku Peduli, harus dinamai kita punya aktivitas ini, kegiatan ini. Jadi udah nggak ingat lagi spesifiknya berapa jumlah teman-teman yang kita berembuk sama-sama untuk membuat Maluku Peduli. Oke. Dan selain di Maluku tadi juga sempat disampaikan juga pernah ke Lombok, ke Palu gitu-gitu ya? Pernah sampai di sana. Kalau di Palu, tsunami, Palu tsunami itu apa itu yang itu ya? Gempa kayaknya. Gempa tsunami atau itu. Itu memang kita kirim relawan ke sana. Di Lombok pun demikian. Kirim relawan gitu ya? Termasuk menghimpun kayak bantuan juga gitu kan? Kita benar-benar open donasi besar-besaran di Maluku waktu itu. Semua. Di Mas Sohi, di Buru, di Tual, teman-teman relawan di sana semua bergerak. Oh, jadi memang bukan hanya di Pulau Ambon aja, tapi di berbagai pulau yang ada di Provinsi Maluku gitu ya, kayak relawan-relawannya itu ya, penyebarannya. Oke, luar biasa ya. Ini aku mau tanya secara personal ya, kayak terkait dengan yang merujuk pada kata peduli yang ada di nama Maluku Peduli. Nah, menurut Kakak Azizah sama Kak Naju nih, secara pribadi arti kata peduli buat kalian tuh apa? Kalau beta pribadi, peduli itu lebih seperti katong lebih peka terhadap katong punya lingkungan sekitar, mau itu tetangga ataupun apalah. Intinya lebih peka saja kalau dia. Kalau dari Kakak? Ya sebenarnya beda-beda tipis sama kayak dia. Peduli itu karena intinya kita punya rasa empati, simpati, kemudian kita actionnya langsung tindakan. Jadi ya kalau kita sudah punya rasa simpati, empati ya harus kita ada tindakannya. Kalau tindakan tanpa rasa empati dan simpati juga sama, Kak. Nggak ada perubahan gitu. Kalau menurut aku begitu. Oke, jadi lebih ke arah berempati gitu ya, berempati dulu gitu terhadap sesuatu gitu, baru dari rasa itu kita wujudkan gitu, kita take action gitu ya, Kak ya. Dan luar biasanya karena sekarang sudah ada Maluku Peduli, ya disitulah gitu tempat untuk kakak-kakak ini istilahnya kayak beraksi gitu. Oke, tapi menurut Kak Azizah sama Kak Naju ya, seberapa penting sih peran dari anak muda untuk menumbuhkan kepedulian di Maluku? Kalau menurut beta pribadi, beta yang sebagai seorang mahasiswa yang taunya hanya belajar, ketika ikut relawan berkegiatan, biasanya beta akan posting di sosial media. Itu jadi ajakan lah, teman-teman banyak yang pengen ikut. Mungkin itu, Caca. Ya, kalau beta sih peran anak muda ya, Kak. Ya, penting karena anak muda itu penting banget loh, Kak. Banget. Karena anak muda itu adalah orang gen atau yang memang masih aktif banget, produktif sekali.
Jadi mereka tuh dapat mempengaruhi publik digital. Mereka tuh bisa menjadi agen perubahan dan mempengaruhi masyarakat sekitar kalau menurut aku. Oke. Jadi perannya memang penting sekali. Oke. Jadi anak-anak muda kalau buat kakak itu tuh mereka tuh kayak agen gitu ya. Ya. Agen perubahan juga, terus menginfluence orang-orang buat melakukan tindakan Ya. gitu. Oke, tapi di Maluku Peduli sendiri banyak pasti anak-anak muda ya? Banyak sekali Kak. Dan sampai sekarang juga pasti masih banyak juga yang bergabung gitu ya? Banyak. Oke, tapi mungkin ada nggak sih Kak cerita dari satu pengalaman gitu yang paling berkesan? Kakak berarti udah di Maluku Peduli sejak kapan? 2018. 2018. Kalau kakak Kalau beta masih baru. Masih baru. Tahun kemarin. baru tahun kemarin. Nah, selama dari 2018 itu kan pasti sudah banyak sekali melalui berbagai peristiwa gitu ya kayak. Nah, mungkin ada nggak, termasuk juga kakak Naji ya kalau misalkan nanti ada ya, ada nggak sih pengalaman gitu yang paling berkesan gitu selama bergabung di Maluku Peduli? Pengalamannya Kak? Mm-mm. Wah, banyak sekali. Paling berkesan waktu, aku cerita aja kayak, waktu gempa bumi di Maluku, Ambon ya, Ambon waktu itu Maluku. Itu jujur saja kayak biasanya kan kita membantunya kan di luar, toh. Kalaupun di dalam Pulau Ambon juga kan nggak semuanya gitu. Jadi paling cuma per desa atau per negeri saya begitu kita bantu ataukah tergantung lah kebutuhan masyarakat. Tapi ini kan secara menyeluruh waktu gempa kan. Dan jujur kita relawan juga kan berdampak waktu itu, ngerasain juga gempanya. Tapi dari situ kita belajar ya, ternyata Kotong masih bisa membantu korban gempa meskipun Kotong sendiri juga berdampak gempanya. Jadi itu memang pengalaman yang luar biasa sampai sekarang nggak bisa dilupa Kak, sampai sekarang. Ada nggak sih cerita juga gitu dari yang pernah kakak bantu gitu mungkin? Cerita Kak? Cerita atau momen tertentu gitu ya? Momen tertentu yang paling berkesan gitu Kak? Banyak sih, satu aja kayak. Waktu itu ceritanya kami Maluku Peduli itu membuka posko di Negeri Tial Kak. Oke. Lalu kalau teman-teman kalau kakak udah pernah ke sana pasti bakalan tahu kalau lokasi lokasi pengungsiannya tuh di gunung dan nggak bisa diakses kendaraan. Oke. Betul-betul kakak harus jalan kaki ke atas, itu betul-betul sekali. Nah, di situ teman-teman relawan Maluku Peduli ini memutuskan untuk buat nobar, nonton bareng di atas, di gunung, di hutan. Lalu kita tuh hari itu buat bubur kacang hijau. Kak jujur itu lumayan sampai sekarang ini susah kan bawahnya naik ke atas itu kita tuh di jumbo termos, di sini dibilang jumbo termos gitu ya, pokoknya di wadah yang gede harus dirembeng karena nggak bisa dipikul karena kan bubur kan. Betul. Jadi kita juga nggak bisa masak di atas karena air susah di atas, jadi otomatis harus masaknya di dalam kampung negeri. Dibawa ke atas, wah gila Kak, itu teman-teman itu sampai udah, tapi luar biasa teman-teman punya semangat besar. Tapi rasa lelah, capek kita terbayar ketika kita nobar dan melihat masyarakat korban gempa di situ tertawa. Kak, jujur aku notice teman-teman yang lain nangis karena kayak kepuasan tersendiri aja Kak kalau lihat korban happy itu kayak oke lah, kayaknya udah deh, kayak senang aja gitu Kak. Jadi kayak terbayarkan gitu ya, susah payahnya tadi, jalan, naik gunung, jatuh. Ada itu sampai tumpah, harus balik lagi ngambil. Susah malaman kita begadang untuk masak itu, untuk seharian ya, dari kita bolak-balik Ambon untuk menyiapkan hal-halnya, terbayar dengan senyum dari anak-anak, orang tua, lansia dan lain, udah oke. Cukup deh kayaknya kayak gitu. Dan momen-momen kayak gitu kadang kayak lebih berharga daripada uang. Betul. Lebih berharga. Iya. Kalau dari Kakak Naji sendiri mungkin ada pengalaman gitu yang paling berkesan selama bergabung di Maluku Peduli Kak?
Itu yang tadi sempat beta bilang bahwa yang bantu adik yang dari kampung itu kan adiknya kan meninggal. Oke. Itu beta punya pengalaman paling berkesan sudah. Bahwa katong perjuangan yang panjang, penggalangan dana. Pada akhirnya kan dia bapak bilang terima kasih Yesus bantu. Situ dari itu beta semangat untuk terus berbuat baik terus itu. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih dan diceritakan gitu kira-kira kondisinya seperti apa waktu itu dulu gitu. Kondisinya itu adiknya itu dia komplikasi Kak. Oke. Harus dioperasi. Operasi pertama selesai, mau lanjut operasi kedua ini kan kekurangan biaya. Terus harus bolak-balik ke rumah sakit terus. Nah, dari situ itu awal mula beta cari tahu tentang Maluku Peduli. Pas gabung itu kan sering ajak anak-anak semua untuk turun galang dana. Jadi tiap hari itu kayak katun putar otak bagaimana katun dapat uang. saling baku bantu dengan kakak-kakak dari Maluku Peduli, katun cari akal galang dana. Perjuangan lumayan lama lah, dan itu memang kalau didasari dengan hati nih. Pada akhirnya kan itu terakhir itu kan langsung cabut dia punya apa nih sama tuh Iya, lengkap. alat-alat Alat itu. semua. Mungkin ajal juga Tuhan yang atur. Iya, Cuman betul. itu jadi beta punya yang paling berkesan sudah. Awal beta mulai Bergabung. Oke, luar biasa ya. Aduh, jadi sedih nih ya. Oke, tapi gimana nih Kak? Mungkin tanggapan dari, kan ini kan sudah dari 2018 kan, terus juga pasti juga sudah banyak sekali membantu orang-orang, baik itu yang terdampak bencana ataupun juga yang memang membutuhkan bantuan gitu. Gimana tanggapan masyarakat gitu ketika Maluku Peduli hadir di tengah-tengah masyarakat? Tanggapan masyarakat ya kayak sejauh ini sih kami nggak tahu sih tanggapan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti ketika kami penggalangan dana baik itu offline maupun online, alhamdulillah dari 2018 sampai sekarang ini masyarakat masih respon baik, masih mau membantu. Nggak tahu kan, mungkin mereka percaya kali sama Maluku Peduli bisa menjadi penyambung tangan donasi buat para korban mungkin. Tapi kalau untuk tanggapan nggak pernah, soalnya kami juga nggak pernah melakukan survei, riset atau apapun, nggak pernah. Oke, tapi dari situ mungkin bisa jadi indikator Iya, gitu ya indikator, kayak kalau misalkan emang masyarakatnya juga masih welcome, masih trust gitu Iya. sama Maluku Peduli. Nah, ngomong-ngomong soal momen di lapangan ya Kak ya. Ya, pasti kan juga banyak banget kayak tadi diceritain ada di Negeri Tial gitu. Terus juga mungkin Kakak juga sudah banyak lah gitu hal-hal yang dilakukan gitu untuk membantu sesama manusia. Nah, ada nggak sih Kak satu momen gitu yang kayak datang terus tuh kayak mengubah cara pandang Kakak terkait hidup gitu? Ada. Pokoknya ada momen yang memang ternyata aku mikirnya kayak bantu orang tidak harus dengan uang, tenaga, waktu, jasa, itu juga membantu orang. Dan itu juga membuat beta sendiri sampai sekarang masih berpikir bahwa kayaknya membantu orang itu bukan sesuatu hal yang buruk sih Kak. Itu malahan kayak tadi Kak aku bilang kepuasan tersendiri aja Kak, sekarang. Saya pribadi ya Kak, itu kayak kepuasan sendiri. Akhirnya saya bantu orang lagi. Entah mau dapat apapun terserah, yang penting saya bantu dulu. Itu aja sih Kak. Oke, itu dari Kakak Aziza. Kalau dari Kakak Nanju yang mengubah cara pandang hidup gitu. mengubah cara pandang. Awalnya tuh beta pikir ini kan beta cuman mahasiswa biasa nih ngekos. Makan kadang Tidak. puasa. Beta pikir bahwa katong bantu orang ini semperlu harus ada biar bisa bantu orang. Misalnya kan beta pikir begitu pas saat-saat penggalangan dana itu.
kata yang saya punya apa-apa bisa bantu orang, dan itu kan jadi suatu penghargaan tersendiri bagi katong. Pelajaran itu sih yang beta dapat. Oke. Jadi intinya membantu itu bukan cuman Ya, uang gitu, ya bukan soal tapi uang. waktu, Waktu, tenaga, pikiran Iya. juga, dan aksi nyata Aksi gitu. nyata sudah nyata. pasti. Itu yang bahkan mungkin bisa lebih berdampak berngena gitu Iya, dibandingkan dengan harta gitu ya Iya, kakak ya. Oke, tapi mungkin banyak anak muda di Ambon ini tuh pengen ngebantu kak, pengen bantu tapi bingung gitu caranya itu harus mulai dari mana gitu. Mungkin ada saran kah gitu? Kalau menurut beta pribadi, perlu mulai dari hal-hal besar, mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya mulai dari lingkungan sekitar, mungkin peduli terhadap lingkungan, misalnya ada got kotor apa bersihkan, atau ada tetangga yang sakit mulai katun jenguk. Semua itu dari hal-hal kecil dulu, baru mulai-mulai pelan-pelan dia tumbuh menjadi hal-hal yang besar. Iya. Dari Aku sih kurang lebih kayak gitu kak. Mulai dulu dari lingkungan sekitar, keluarga, tetangga, pokoknya yang di sekitar kita dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Kalau aku sih gitu. Oke. Jadi dan itu pun juga dari hal kecil gitu ya, dari hal kecil. Kemudian dan kan di dunia ini kan kayak ada hukum semesta ya kak ya, Iya. dimana kita kalau menebar kebaikan itu juga pasti kebaikan itu akan mencari jalan untuk kembali ke diri kita gitu. Iya. Nah tapi kalau di Maluku Peduli sendiri kak, gimana Maluku Peduli ini tuh membuka ruang buat teman-teman yang baru mungkin ya yang ingin bergabung ke Maluku Peduli? Maluku Peduli ini nggak pernah menutup ruang. Siapa saja yang mau bergabung, ayo kita belajar sama-sama. Nggak pernah sama sekali Maluku Peduli menutup ruang. Nggak pernah. Di Maluku Peduli itu nggak ada kategori khusus harus seperti apa biar bisa masuk, karena gerakan ini kan didasari pada dasar kemanusiaan, empati. Jadi kalau mau gerakan itu biasa diupdate, yang baru mau gabung boleh gabung, karena biasanya setiap katung turun jalan kan orang baru terus tuh. Ada orang baru Ada aja. orang baru terus. Ada aja orang baru Iya. yang Ada aja ikut. orang baru yang gabung. Oke. Dan itu Instagramnya apa kak? Mungkin bisa di spill supaya teman-teman di rumah juga. Nama Instagramnya Maluku Peduli. Iya, Maluku Peduli. Maluku Peduli. Iya, Maluku Peduli. Maluku Peduli. Nanti di search Instagram itu Ya. ya. Iya. Instagram nanti di search aja di situ, diupdate terus kegiatan-kegiatannya apa pasti juga diposting di situ Iya. kan ya. Dan buat teman-teman kawan Cakers yang ada di Ambon dan juga Maluku ya, bisa banget kalau misalkan mau bergabung gitu ya. Entah itu nanti kita lewat aksi solidaritas atau apapun itu gitu ya, bisa banget di bergabung di sana. Ngomong-ngomong soal media sosial nih kak, dalam menumbuhkan kesadaran kepedulian gitu di kalangan anak muda Maluku, menurut kakak seberapa berpengaruh sih sosial media untuk mungkin sebagai campaign dari gerakan-gerakan kakak atau mungkin dari situ juga bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak muda untuk bisa lebih peduli kepada sama gitu? Penting sekali kak peran sosial media. Jujur kan sekarang ini kayak apa-apa sedikit sosial media. Ya jadi ya memang harus sosial media buat masyarakat luas juga tahu kalau Maluku Peduli ini ada nih bergeraknya di sini nih. Kalau mau donasi ayo ke Maluku Peduli gitu. Jadi memang peran media tuh punya peran sangat besar sekali untuk kemajuan Maluku Peduli sendiri kalau menurut kami ya. Dan mungkin juga dampaknya bisa lebih luas. Dampaknya sangat besar, sangat luas. Oke, kalau dari kakak Naji sendiri kan tadi juga sempat di-mention kalau misalkan posting-posting juga lewat sosial media pribadi, gimana kak tanggapannya kak? Itu banyak teman-teman itu yang semangat dan ingin ikut gabung, cuman kembali lagi tuh biasanya masih kayak malu, gabungnya masih kayak kalau mau ikut nanti bagaimana ya? Cuma beta bilang kata gabung saya bapak, cuman memang kan sangat berdampak. Beta bilang kalau saya bisa bantu datang, bisa bantu sebarkan dia, biar banyak orang lebih tahu lah
Oke, jadi memang sepenting itu, Ya. seberpengaruh itu ya media sosial untuk penyebar luasan informasi, kemudian menebarkan kebermanfaatan yang lebih luas gitu ya Iya, Kak ya. sangat berpengaruh. Oke. Terus Kak ini kan selama 2018 sampai 2025 berarti sekitar 7 tahun lebih Iya. lah ya. Ya, segitulah. Ya 7 tahunan lah. Gimana sih Kak caranya Kakak itu menjaga semangat gitu biar gerakan ini tuh tidak hanya kayak Sesaat. sesaat aja tapi juga berkelanjutan gitu Kak. Jujur Kak, gerakan Maluku Peduli ini kan awalnya ketika ada orang yang membutuhkan bencana atau orang sakit, itu kita langsung bantu. Jadi selama 2018 sampai 2025 sekarang ini kan banyak kejadian, banyak momen yang memang ya harus kami bantu, kami Maluku Peduli bantu. Nah di situ kami itu kenapa sampai kami tetap eksis sampai sekarang. Ketika ada yang butuh, ayo kita maju bantu. Nggak pakai, ya pokoknya bantu aja dulu. Sebenarnya itu juga salah satu cara untuk kita tetap eksis sih sebenarnya. Selalu menangkap isu apapun, mau orang sakit, mau gempa atau mau bencana alam apapun, kita tangkap. Ya. Jadi hampir sekarang alhamdulillah eksis. Dan Sampai sekarang kan masih kayak aktif donor darah, orang minta bantu atau usahakan untuk bantu. Teman-teman relawan juga memang luar biasa, teman-teman relawan Maluku Peduli itu sampai sekarang memang nggak pernah patah semangatnya. Biarpun jauh Kak, mereka tuh bantunya tuh kalau misalnya contoh Kak, kita kayak turun lapangan untuk open donasi ya. Itu tuh teman-teman di dalam Maluku Peduli sendiri yang di luar itu mereka tuh bantu dari segi nanti kita ya beli makanan, kita kirim beli makanan, dibantu support anak-anak di situ sampai sekarang. Makanya itu kenapa sampai sekarang masih tetap eksis. Ya karena juga banyak orang-orang baik juga Orang baik ya. di situ. Dan yang pastinya juga mereka punya niat yang tulus gitu ya Kak ya. Untuk memberikan dampak gitu. Iya. Oke. Tapi apa Kak harapan dari kakak-kakak untuk kedepannya? Harapan untuk Maluku Peduli ke depannya kayak harapannya sih kami ingin banget Maluku Peduli itu jadi yayasan. Oke. Ingin banget gitu Kak. Siapa tahu dengan menjadi yayasan kami bisa bermitra dengan orang-orang besar, lalu bisa lebih banyak membantu orang-orang yang kesusahan, dan juga saya menutup kemungkinan Kak, kalau menjadi yayasan kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru buat teman-teman yang ya Kakak sendiri tahu lah kondisi sekarang gimana, cari kerja susah. Ya mungkin kita bisa membayar atau ya memberikan upah untuk teman-teman relawan. Kami memang harapannya begitu Kak, yayasan gitu. Tapi sejauh ini adakah gitu mungkin kolaborasi gitu Kak dari mungkin pemerintah atau mungkin dari NGO lain gitu? Kolaborasi dari pemerintah sih ingat saya kayak enggak ada. Tapi kalau kami tuh kayak punya donatur tuh kayak donatur tetap Kak, berlandaskan kepercayaan aja gitu Kak. Jadi ketika ada bencana atau ada orang sakit atau itu kita posting itu udah pasti Kak, udah pasti aja yang donatur. Terus kalau sebenarnya kan banyak kegiatan juga Kak, bukan cuman bencana bencana alam ataukah bukan cuma orang sakit. Kita sempat juga bermitra dengan kalau nggak salah OpenStreetMap ya gitu. Itu untuk pelatihan aja gitu, untuk pelatihan untuk ini mitigasi bencana. Itu ASEAN OpenStreetMap kalau nggak salah, saya nggak salah ingat itu. Oke. Nah selebihnya kami bermitra dengan masyarakat. Masyarakat itu mitra utama kami. Oke, luar biasa ya. Jadi harapannya tadi ya, kalau aku balik lagi, harapannya semoga bisa menjadi yayasan gitu ya. Dan kalau sudah terbentuk yayasan kan pasti juga secara ruang lingkupnya kan pasti akan jauh lebih besar lagi dan lebih fleksibel lagi mungkin gitu ya. Tapi apa Kak perjalanan terbesar yang kakak-kakak pelajari gitu? Mungkin value apa gitu yang paling membekas sampai hari ini selama bergabung di Maluku Peduli?
Beta, oke. Harapan ya? Apa namanya? Value, kayak hal terbesar apa yang mungkin kakak pelajari selama menjadi bergabung di Maluku Peduli ini? Hal terbesar ya, lebih ke rasa kemanusiaan. Beta lebih tinggi, lebih besar dari tahun 2000, contohnya dari tahun 2018 yang masih segini, sekarang berproses begitu lama, makin besar lagi, makin tambah. Oh, saya harus lebih kayak, nggak semua orang sih harus dibantu, cuman kayaknya lebih harus membantu orang lagi, harus peka lagi terhadap lingkungan yang awalnya peka, tapi ya harus lebih peka lagi. Jadi rasa kemanusiaan di saya tuh lebih besar lah, Kak. Oke. Kemanusiaannya ya, Iya, gitu ya. bener. Jadi kayak rasa Kepedulian kepeduliannya, lebih besar saya. empatinya Iya. kepada orang lain gitu-gitu ya. Kalau dari kakak Najis sendiri bagaimana? Kalau beta kurang lebihnya sama, cuman beta yang awalnya cuman pemuda yang cuman cuek, kayak kurang peduli lah. Setelah mengikuti perjalanan dengan Maluku Peduli, beta kayak lebih peka lah terhadap lingkungan sekitar, keresahan masyarakat, atau lebih bisa merasakan lah. Dan kalau beta sendiri sih gini, Kak, kadang kalau ada satu momen atau ada orang sakit atau apapun begitu yang nggak, memang kondisinya kita belum bisa bantu, itu aduh kayak punya rasa bersalah sendiri gitu. Jadinya aku rasa, ya kenapa aku nggak bisa bantu, padahal nggak semuanya juga harus bantu kan, adalah kondisi tertentu yang memang kita nggak bisa bantu. Tapi itu kayaknya rasa, aduh kayak saya nggak bantu, itu bersalah gitu. Ada sesuatu yang kayak tidak terselesaikan Itu kayak gitu ya. Kayak ada yang Ganjel gitu ya. ganjel di hati gitu. Iya. Kak. Oke, itu pasti juga tertanam gitu ya, maksudnya Iya. sejak dulu kan juga sudah peduli gitu dengan hal-hal kayak gitu yang meresahkan gitu, pasti kayak rasanya pengen ngebantu, tapi once kita kayak mungkin kurang mampu gitu Iya. untuk membantu, jadi kayak rasanya agak ada sesuatu yang kurang Iya, gitu, kurang. mengganjal gitu. Terus Kak, ada nggak Kak wadah untuk mungkin teman-teman kawan Kekers nih untuk bisa berkontribusi gitu membantu Maluku Peduli ini, dan kalau ada itu bisa kemana? Kami punya media sosial, kalau mau berkontribusi bisa langsung DM kami, sudah pasti kami respon, apalagi terkait hal-hal yang membantu masyarakat sudah pasti kami respon. Terus Kak, ini kami kan ada punya satu program ya, itu donor darah. Donor darah. Iya. Nah, tapi masih di dalam internal kami Maluku Peduli. Tapi karena satu tahun terakhir ini kan permintaan untuk darah tuh kan besar sekali, Kak. Sebulan tuh kami bisa 6 sampai 10 kali, bahkan lebih, Kak, untuk yang donor darah. Nah, sedangkan donor darah ini kan ada jangka waktunya, Kak. Betul. Jangka waktu berapa bulan itu, Kak. Jadi kalau nggak perlu kalian ngebantu dengan uang, kalian barang jasa apapun kami terima, nggak harus uang. Jadi kalau kalian mau bantu donor darah, ayo kami terima. Karena memang sekarang ini masyarakat sedang butuh-butuhnya. Apalagi kemarin saya sempat dengar isu terkait masyarakat ada yang mendonor, dia minta bayaran dari pasien gitu. Oh ya. Iya, ada itu. Nah, itu menjadi pembahasan yang sangat penting sekali di dalam organisasi kami, karena yo pikir aja, orang Maluku ini kebanyakan yang sakit kan masyarakat menengah ke bawah. Ya. Kalau donornya, maaf bisa disebut nggak sih kalau organisasi atau itu bisa nggak sih disebut? Boleh. Kayak donornya kayak macam di PMI. PMI itu kan, itu kan harus bayar. Lah kalau bayar dari situ dengan harga sekian, kemudian nanti bayar lagi untuk orang yang mendonorkan darah, kasihan. Iya, betul. Itu kasihan sekali. Jadi itu sebenarnya concern kami sekarang ini, gimana caranya nih kami harus
membantu masyarakat untuk sekarang karena memang sekarang sakit banyak orang, banyak butuh darah. Oke. Itu yang jadi concern gitu ya? Khusus sekarang ini darah ini. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Naji? Apa tadi tuh Kak? Mengenai Yang Terkait dengan apa ya? Mungkin kontribusi apa yang bisa dikasihkan gitu? Pemuda Maluku gitu. Pemuda Maluku gitu. iya sih, maksudnya lo butuh uang cukup dengan yang penting dasarnya tuh rasa kemanusiaan. Kalau si datang sendiri cuma bawa diri juga bisa perbantu orang, itu lebih bagus juga. Oke, mungkin terakhir Kakak bisa disampaikan gitu closing statementnya gitu untuk warga di Maluku atau mungkin juga untuk anak-anak di Ambon gitu. Silahkan. Statement Terkait dengan Maluku Peduli Ya, ini. keseluruhan. Maluku Peduli ya. Kami Maluku Peduli hadir karena rasa kepedulian. Jadi mungkin masyarakat Maluku mari sama-sama katong berbuat baik dengan slogan kami ya, lain bantu lain. Singap apa dari hal kecil, singap apa. Yang penting katong saling baku bantu, itu saja sih Kak. Oke, dari Kakak Naji. Ya, karena katong semua kan didasari oleh dasar kemanusiaan, jadi untuk sekarang pemuda Maluku, masyarakat, mari katong sama-sama baku bantu, baku kele, lain lia lain. Sem perlu khawatir harus mulai dari mana? Katong mulai dari lingkungan katong sekitar dulu. Sem perlu malu. Mau ada kasih yang ada, Maju. itu maju saja. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Kak Aziza dan juga Kakak Naji atas obrolan ini. Saya ngerasa kayak kembali diingatkan lagi gitu untuk bisa saling membantu gitu, dan mungkin juga kawan Kekers di rumah juga mungkin tergerak gitu ya hatinya untuk selalu menebar kebaikan, membantu sesama, karena ya nggak ada salahnya dan juga nggak ada ruginya juga kita ngebantu sesama ya kayak nggak ada ruginya, bahkan malah mungkin kebaikan yang kita tebar itu akan kembali lagi ke kita gitu kan ya Kak. Oke, baik, terima kasih sekali kawan Keker sudah menyaksikan Siniar Keker, dan jangan lupa untuk terus saksikan Siniar Keker karena kita akan selalu menghadirkan konten-konten yang unik dan baru setiap minggunya. Terus juga jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya RRI Ambon karena itu akan bisa membantu kami gitu. Terima kasih Ya, Kakak sama-sama. Aziza dan juga Kak Naji. Sampai Sama-sama, Kak jumpa Tio. di kesempatan berikutnya. Ya. Sampai jumpa.